Liu Manxia mengangguk setuju, dan berkata, ya. Kepala Luo juga ada di sini hari ini. Mulai sekarang, setiap orang harus mencari bantuan. Meski hubungan antara Fei Huagu dan Tianyimen masih sangat baik, seharusnya menjadi yang kedua setelah Changlangmen, namun kebangkitan kuat Tianyimen tetap akan membuat Liu Manxia merasakan krisis yang serius. Dia tidak terburu-buru untuk memenangkan aliansi dan grup demi kehangatan, tetapi hanya untuk melakukan beberapa pekerjaan pencegahan. Luo Qingfeng melirik Xia Ruofei, lalu tersenyum dan berkata, ini alami. Energi spiritual dari dunia kultivasi sekarang bercampur, dan lingkungan sedang memburuk. Tidak mudah bagi setiap orang untuk berlatih. Jika kerugian disebabkan oleh internal bertarung, itu tidak akan bagus. Petik 2. Liu Manxia tersenyum dan mengangguk, dan berkata, maksud saya hal yang sama. Di masa depan, setiap orang dapat memperkuat komunikasi dan saling membantu. Berbicara tentang ini, Liu Manxia mengalihkan pandangannya ke Xia Ruofei dan berkata sambil tersenyum, posisi Xia Daoyou di dunia kultivasi relatif terpisah, terutama latar belakang bimbingan membuat semua orang memikirkannya. Mungkin bahkan jika kepala Chen menerobosnya, di panggung Yuan Ying, saya juga akan melihat Daoyou Xia secara berbeda, dan saya harap Anda akan berkomunikasi lebih banyak di masa depan. Petik 2. Pasti, kata Xia Ruofei sambil tersenyum, dan tidak menanggapi langsung pertanyaan Liu Manxia yang tampaknya tidak disengaja tentang latar belakang bimbingannya. Terkadang orang mungkin tidak mempercayai kebenaran, dan mempertahankan rasa misteri yang tepat, bagi Xia Ruofei, hanya ada kebaikan dan tidak ada ruginya, terutama ketika kekuatannya tidak cukup untuk mengabaikan ketinggian siapapun, latar belakang mentorship yang misterius dapat menjadi sebuah tim, jimat. Bagaimanapun, Fei Huagu dan Tianyimen memiliki hubungan yang relatif bersahabat, jadi Liu Manxia hanya dapat mengklik banyak kata. Segera dia beralih ke topik lain, dan mengobrol dengan Xia Ruofei tentang beberapa anekdot di dunia kultivasi, dan tidak ada sama sekali. Senior Srak, Liu Manxia dan Yu Xiner minum teh sebentar, lalu bangkit dan pergi. Xia Ruofei secara pribadi membawa keduanya ke pintu. Liu Manxia berbalik dan berkata, teman Xia, tolong tinggal. Tuan Liu Gu, Nona Xiner, mohon pelan-pelan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Liu Manxia mengangguk dan berkata, teman Xia Dao, meskipun kamu sudah menjadi kultivator inti emas, umurmu mirip dengan Xiner, dan Xiner juga tumbuh di dunia sekuler. Kamu seharusnya memiliki banyak kesamaan topik. Jika Anda punya waktu, Anda dapat berkomunikasi lebih banyak. Petik 2. Wajah cantik Yu Xiner tiba-tiba menjadi hangat. Xia Ruofei juga sedikit malu, tapi berkata dengan sopan, oke. Saya akan bertanya pada Nona Xiner apakah saya punya kesempatan. Minta saja nasihatnya. Kamu sedang dalam periode inti emas, dan Xiner masih dalam periode pemurnian Qi. Jika kamu ingin bertanya, dia juga memintamu. Liu Manxia berkata sambil tersenyum, Xiner, kau bisa bertanya lebih banyak pada Xia Daoyou di masa depan, dia guru adalah biksu yang kuat, dan dia akan memberimu banyak manfaat jika dia memberimu beberapa kata secara acak. Petik 2. Ya, Yu Xiner berbisik dengan kepala sedikit menunduk. Tuan Liu Gu sopan, semua orang berkomunikasi satu sama lain. Xia Ruofei tersenyum. Kalau begitu sudah beres. Liu Manxia tersenyum dan berkata, teman Xia Dao, Sekte Luo, kita akan pergi dulu. Tuan Liu Gu, pelan-pelan. Xia Ruofei dan Luo Qingfeng berkata berbarengan. Setelah Tuan Liu Manxia pergi, Luo Qingfeng tidak berani mengganggu Xia Ruofei, dan segera pergi dengan hormat. Xia Ruofei mengemasi semua set teh dan menaruhnya kembali di ruang Lingtu, ia memeriksa bahwa saat itu masih pagi untuk makan siang. Jadi ia hanya bersiap untuk keluar dan berjalan-jalan. Tianyimen menempati area yang sangat luas, area ini digunakan untuk menjamu tamu, sehingga tidak ada area terlarang yang tidak bisa diburu-buru, dan tidak ada masalah untuk berjalan-jalan di sekitar sini. Setelah Xia Ruofei keluar dari halaman kecil tempat dia tinggal, dia berjalan tanpa tujuan. Area ini berada tepat di lereng gunung, Anda bisa melihat gedung-gedung kuno yang tinggi di awan dan kabut dari atas, serta bangunan-bangunan kuno yang berlapis-lapis. Pemandangannya menjulang di bawah rindangnya pepohonan hijau, bagus untuk menghargai pemandangan. Aura di dalam Tianyimen masih cukup kuat, dan saat ini hujan ringan melayang di langit,
berjalan di jalan batu, menghirup udara dengan aura yang kaya, saya merasa sangat nyaman. Xia Ruofei berjalan pergi sebentar, tepat di depan platform yang menonjol seperti platform tampilan, jadi dia berjalan ke platform dan melihat dari pagar, pikirannya penuh dengan pikiran, terutama memikirkan tentang reaksi berantai setelah Chen Nanfeng menerobos ke periode Yuan Ying. Tepat ketika Xia Ruofei sedang melamun, sebuah suara datang dari belakangnya, dengan nada tidak pasti, "Ruofei." Xia Ruofei tertegun, lalu berbalik perlahan, dan melihat bahwa Lu Yu ternyata berdiri di belakangnya. Xia Ruofei tiba-tiba tersenyum diam-diam. Dia tidak menyangka bahwa dia memberi tahu Shen Hu Qiangwan bahwa dia harus merahasiakan identitasnya, dan dialah yang akhirnya mengungkapkan rahasia ini. "Lu, kamu tidak tahu identitas Xia Ruofei sebagai seorang kultivator sebelumnya, apalagi bahwa senior inti tahap emas yang memberinya teknik dan kristal roh sebenarnya adalah Xia Ruofei." Namun, Xia Ruofei muncul di sekte teratas seperti Tianyimen, dan dia muncul di sini ketika Chen Nanfeng, kepala Tianyimen, hendak membuat terobosan, dan Tianyimen mengundang tamu dan teman. Itu pasti akan mengkonfirmasi identitas Xia Ruofei sebagai seorang kultivator. Xia Ruofei sedang berpikir bagaimana menjelaskan dalam hatinya, tetapi Lu Yu berkata dengan cemas, "Ruofei, mengapa kamu di sini? Dan kamu berlarian? Siapa yang membawamu ke sini? Cepat dan temukan dia." Xia Ruofei tercengang. Jelas Lu Yu tidak mengetahui situasinya. Alasan utamanya adalah karena Lu Yu tidak pernah mengira bahwa Xia Ruofei juga seorang kultivator, dan merupakan seorang master di tengah-tengah inti emas. Salah satu reaksi adalah itu Xia Ruofei seharusnya dibawa oleh seorang pembudidaya tertentu. Jika ini masalahnya, itu bisa dimengerti, tetapi jika Xia Ruofei keluar sendirian dan berjalan-jalan, kemungkinan besar dia telah melakukan tabu. Aturan sekte tertinggi Tianyimen sangat besar, jika Anda tidak sengaja terburu-buru ke tempat terlarang, Xiaoming berkata itu akan hilang. Sebagai sekte pengikut dari sekte Tianyi, Sui Yuanzong diundang, meskipun Shen Hu adalah seorang biksu di masa pemurnian Qi. Sekarang Shen Hu menganggap Lu Yu sebagai leluhurnya, dia secara alami akan membawa Lu Yu bersamanya di acara semacam ini. Sebelum memasuki Tianyimen, Shen Hu memperingatkan Lu Yu untuk berhati-hati dalam perkataan dan perbuatannya, jangan pernah bicara yang tidak masuk akal, dan jangan berlarian sendirian, kalau tidak dia bisa mendapat masalah. Ini juga pertama kalinya Lu Yu datang ke gerbang besar teratas ini. Begitu dia memasuki gerbang Tianyi, sepertinya Nenek Liu memasuki istana. Aura yang kaya dan arsitektur antik membuatnya tidak bisa berkata-kata, terutama pertemuan acak di jalan. Murid biasa, semuanya sangat mendalam, dan itu mengejutkannya untuk sementara waktu. Jadi dia juga mengingat kata-kata Shen Hu. Setelah pindah kemarin, dia tidak berani pergi kemana-mana, tapi dia benar-benar bosan di dalam rumah. Setelah berkonsultasi dengan murid tukang hari ini, dia berani berjalan-jalan di sekitar tempat dia halaman tidak jauh dari anjungan pandang ini. Lu, kamu tidak menyangka bahwa begitu dia keluar, dia melihat sosok yang dikenalnya dari belakang. Dia sangat menyayangi Xia Ruofei, dan hampir memastikan bahwa itu adalah Xia Ruofei sekilas. Tetapi Lu Yu tidak percaya bahwa Xia Ruofei akan muncul di Tianyimen. Jadi dia memanggil dengan ragu-ragu, dan menunggu sampai Xia Ruofei menoleh ke belakang, lalu dia benar-benar dikonfirmasi. Lu Yu juga sangat khawatir ketika dia melihat Xia Ruofei bersandar di pagar dan melihat ke kejauhan sendirian. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Orang yang membawa saya masuk sangat sibuk, saya khawatir saya tidak akan punya waktu untuk mengontrol saya untuk saat ini. Tapi dia akan mencariku sebentar lagi." Apa yang dikatakan Xia Ruofei adalah Chen Xuan, kepala termuda dari klan Tianyi. Ketika Lu Yu mendengar ini, dia dengan cepat berkata, "Di mana Anda tinggal? Saya akan pergi dengan Anda." "Ruofei, saya katakan bahwa tempat seperti ini tidak bisa diburu-buru, kalau tidak Anda bisa kehilangan nyawa Anda." Saya tidak bercanda dengan Anda, tidak peduli seberapa tinggi status sosial Anda, orang-orang di sini tidak peduli." Petik 2. Xia Ruofei tahu bahwa Lu Yu menyayanginya, dan hatinya benar-benar tersentuh. Dia berkata, "Jangan khawatir. Aku tahu itu. Tidak akan ada masalah. Kamu sama sekali tidak tahu keseriusan masalah ini." Lu, kamu berkata, "Aku tidak tahu siapa yang membawamu masuk,
jadi mengapa kamu begitu tidak bertanggung jawab dan meninggalkanmu sendirian? Ya, orang itu agak tidak bisa diandalkan, jadi dia tidak peduli tentang hal-hal lain ketika dia sibuk, kata Xia Ruofei sambil menyeringai. Kamu masih tertawa, kamu tidak bisa membantu tetapi memelototi Xia Ruofei. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang keduanya, kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Xia Ruofei dan Lu Yu berbalik pada saat yang sama. Orang yang datang adalah kepala Shenhu Sui Yuanzong. Dia dan Xia Ruofei masih memiliki hubungan di ibu kota. Saat itu, Shenhu terbang kembali ke China dari Inggris untuk memohon Xia Ruofei. Guru, Lu Yu berseru gugup. Terakhir kali Shenhu bertemu Xia Ruofei di Beijing, dia menerima Lu Yu sebagai murid bernama, jadi keduanya layak untuk tuan dan murid mereka. Secara alami, Shenhu melihat Xia Ruofei yang menoleh untuk pertama kalinya, matanya tiba-tiba membelalak. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia mendengar transmisi Xia Ruofei, jangan membocorkan identitas saya untuk saat ini, anggaplah Anda tidak mengenal saya, Anda masih tidak mengerti situasinya. Suara Xia Ruofei sangat agung, dan Shenhu tidak bisa menahan ketakutan menjadi keringat dingin, tiba-tiba mencekik 3 kata, senior Xia, sebagai salam. Lu Yu melihat Shenhu menatap Xia Ruofei dengan mata lebar, dan dengan cepat menjelaskan, Guru, ini adalah teman saya di dunia sekuler. Namanya Xia Ruofei. Seharusnya biksu lain yang membawanya masuk. Kami baru saja bertemu di sini, sekarang. Berhenti dan mengobrol sebentar. Petik 2. Oh, itu masalahnya. Shenhu memaksakan keterkejutan di hatinya, berpura-pura menjadi datar. Bahkan, telah terjadi kegemparan di dalam hatinya. Xia Ruofei diundang untuk berpartisipasi dalam upacara observasi, tetapi dia bertemu langsung oleh Lu Yu, dan Lu Yu masih belum menemukan identitas Xia Ruofei sebagai seorang kultivator. Ini benar-benar disadari oleh Ibu Suri. Di saat yang sama, Shenhu juga sangat khawatir. Kali ini dia juga ingin memberi Lu Yu pengalaman yang panjang, jadi dia membawanya untuk mengamati terobosan Chen Nanfeng. Bagaimanapun, hal semacam ini, bahkan seorang kultivator inti emas, mungkin hanya memiliki kesempatan ini untuk mengamati seumur hidup. Itu bisa dikatakan sangat langka. Namun, Shenhu mengabaikan kemungkinan bahwa Xia Ruofei juga sangat mungkin untuk berpartisipasi dalam upacara observasi ini, yang menyebabkan Xia Ruofei dan Lu Yu bertemu langsung di Tianyimen. Dia panik sekarang, dia tidak tahu apakah Xia Ruofei akan menyalahkannya, atau jika masalah ini terus berkembang, dia akan benar-benar kehilangan kendali. Di sini, Lu Yu dengan cepat memperkenalkan Xia Ruofei dan berkata, Ruofei, ini adalah guru kultivasi saya Shenhu. Dia adalah seorang kultivator di pemurnian Qi lantai 9. Jika teman Anda dapat membawa Anda masuk, dia pasti seorang kultivator juga. Pernahkah Anda mendengar teman Anda berbicara tentang tingkat kultivasi seorang kultivator? Petik 2. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, pernah mendengarnya. Kemudian dia melihat ke arah Shenhu lagi, tersenyum dan berkata, ternyata itu adalah kepala Shen, sangat beruntung bisa bertemu. Shenhu memandang Xia Ruofei, tidak tahu harus menyebutnya apa untuk sementara waktu. Saat ini, Xia Ruofei berkata dengan transmisi suara, panggil saja aku Tuan Xia. Baru kemudian Shenhu diam-diam menarik napas lega, dan berkata dengan cepat, Tuan Xia, untungnya bertemu. Keduanya berjabat tangan dengan lembut. Xia Ruofei melanjutkan dengan berkata, Kepala Shen, apakah Anda dan Lu Anda tinggal di dekat sini? Apakah nyaman bagi Anda untuk berkunjung? Lu kamu tidak bisa menahan rasa cemas ketika dia mendengar kata-kata itu, dan mencoba menghentikan Xia Ruofei dari menyuruhnya untuk tidak berbicara omong kosong, tetapi sebelum Lu kamu dapat berbicara, Shenhu berkata dengan tergesa-gesa, tentu saja itu nyaman. Tentu saja nyaman. Tuan Xia, mohon di sini. Petik 2. Lu Yu tercengang. Apakah ini masih guru yang serius? Meskipun Shenhu selalu ramah di depan Lu Yu, di sekte tersebut, dia cukup agung. Tetapi Shenhu di depannya memiliki sikap yang sangat rendah hati, bahkan dengan sedikit kekaguman. Lu Yu bahkan bertanya-tanya apakah bosnya telah dipindahkan, dan sekarang Danau Shenhu ini berpura-pura menjadi orang lain. Tentu saja, dia juga tahu bahwa ini tidak mungkin. Baru setelah Xia Ruofei dan Shenhu berjalan ke halaman tidak jauh di depan, Lu Yu bangun seperti mimpi, dan dengan cepat mengikutinya.
Lu Yu baru saja keluar untuk bernafas dan tidak berani pergi jauh, jadi tempat tinggalnya sebenarnya sangat dekat, dan hanya butuh 2 atau 3 menit bagi mereka bertiga untuk berjalan mendekat. Xia Ruofei melihatnya, halaman ini sedikit lebih kecil dari yang dia tinggali, dan keseluruhan lingkungannya cukup indah. Shen Hu membuka pintu halaman, memberi isyarat mengundang ke Xia Ruofei, dan berkata, "Tuan Xia, tolong." Kepala Shen itu sopan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Namun, dia tidak membuat penolakan, tersenyum dan mengangguk, dan berjalan masuk. Shen Hu bergegas untuk mengikutinya, dan Lu Yu mengikutinya dari dekat. Berjalan ke halaman, Xia Ruofei melihat celah sekilas. Halaman yang dia tinggali 2 kali lebih besar dari di sini, dan kamarnya juga sangat luas. Selain halaman kecil, kamarnya juga harus sedikit lebih kecil dari tempat tinggal Xia Ruofei. Pada saat itu, terdengar suara kicauan burung di halaman. Seorang pria berusia 30-an terhuyung-huyung keluar membawa sangkar burung beo dan menyapa dengan lantang, "Shen, kamu baru saja keluar. Yo, apakah ini membawa seorang teman kembali? Don, jangan bilang ini pacar Lu Yu." Petik 2. Penatua Liu bercanda. Shen Hu berkata, "Tuan Xia adalah temanku. Kami baru saja bertemu di luar, jadi kami mengajaknya jalan-jalan." Xia Ruofei sedikit mengernyit, tetapi juga tidak berbicara. Dia hanya sedikit terkejut, mengapa ada orang lain di halaman ini. Liu yang lebih tua yang membawa sangkar burung ini tidak akan menjadi anggota Sui Yuanzong jika dia ingin datang, jika tidak Shen Hu, yang merupakan kepala, tidak akan. Inilah sikapnya. Terlebih lagi, sekte pengikut Sui Yuanzong yang bahkan tidak dimiliki oleh pembudidaya inti emas memiliki 1 atau 2 tempat di atas. Bahkan alasan mengapa Shen Hu bisa mendapatkan 2 tempat mungkin karena Chen Xuan menganggap bahwa Lu Yu ada di Sui Yuan. Tetua Liu memandang Xia Ruofei dari atas ke bawah, dan berkata sambil tersenyum, "Dia seharusnya menjadi orang biasa di dunia sekuler, kan? Kepala Shen adalah tabu untuk membawa orang biasa ke Tianyimen tanpa izin." Tingkat kultivasi Xia Ruofei telah mencapai tahap tengah inti emas, dan kekuatan spiritualnya bahkan telah mencapai alam transformasi spiritual, dan Liu yang lebih tua yang membawa sangkar burung ini hanyalah seorang kultivator kecil di tingkat ke-7 pemurnian Qi. Bagaimana perasaannya? Fluktuasi energi di tubuh Xia Ruofei. Xia Ruofei tampak kurus dan lemah, dengan penampilan manusia dan hewan yang tidak berbahaya, dan mengenakan pakaian kasual dari dunia sekuler. Liu yang lebih tua ini secara alami mengira bahwa Xia Ruofei adalah orang biasa. Apa yang Penatua Liu katakan sebenarnya adalah apa yang paling dikhawatirkan oleh Lu Yu, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Shen Hu dengan cemas. Faktanya, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa meskipun Shen Hu berkata dalam Sui Yuanzong bahwa dia unik dan sangat bergengsi, dia sebenarnya sama sekali tidak berperan ketika dia tiba di Sekte Tianyi. Ketika mereka tiba di Tianyimen kali ini, bahkan sesepuh biasa tidak datang untuk menyambut mereka, melainkan datang sebagai murid pribadi dari sesepuh itu. Bahkan murid generasi kedua, tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 Qi Refining, dan kekuatannya sedikit lebih tinggi daripada Shen Hu. Biografi pribadi sesepuh juga tidak menempatkan Shen Hu di matanya. Seluruh proses penerimaan sangat tertutup. Setelah mengatur mereka ke halaman ini, mereka langsung pergi seolah-olah mereka telah menyelesaikan tugas. Jika tetua Liu ini benar-benar pergi ke Tianyimen untuk melaporkannya, Shen Hu tidak akan bisa menahannya. Anda tahu, ada banyak murid Tianyimen yang ditempatkan di ruang tunggu, terutama untuk para tamu. Lu Yu sedikit panik, tapi Shen Hu sangat tenang, karena dia tahu bahwa Xia Ruofei bukanlah orang biasa di dunia sekuler sama sekali, tapi master dari Jin Dan. Dia adalah tamu terhormat yang diundang oleh Tianyimen untuk mengamati upacara, dan dia memiliki hubungan dengan kepala muda Chen Xuan. Shen Hu tersenyum tipis, dan berkata, "Ini tidak akan mengganggu Penatua Liu untuk mengkhawatirkannya." Setelah berbicara, Shen Hu berkata dengan hormat, "Tuan Xia, tolong di sini." Xia Ruofei melirik Liu yang lebih tua dengan samar, lalu mengangguk sedikit, dan mengikuti Shen Hu ke sayap barat. Lu Yu tampak cemas, ragu-ragu sejenak tanpa membuka mulutnya, dan melangkah mengikuti. Shen Hu mengundang Xia Ruofei ke dalam rumah, dan dengan cepat mulai membuat teh lagi, sikapnya sangat antusias sehingga Lu Yu sedikit tidak dapat dijelaskan. Faktanya,
Shen Hu telah menahan diri, jika bukan untuk bersembunyi dari Lu Yu, sikapnya terhadap Xia Ruofei pasti akan jauh lebih hormat daripada sekarang. Xia Ruofei melihat-lihat perabotan di ruangan ini dan menemukan bahwa itu memang lebih buruk dari yang dia tinggali. Tampaknya halaman untuk menjamu tamu juga hierarkis. Setempat dia tinggal, terlepas dari lokasi atau kelasnya, harus menjadi kelompok terbaik. Xia Ruofei bertanya dengan rasa ingin tahu, Kepala Shen, mengapa ada orang lain yang tinggal di halaman ini? Apa yang dilakukan oleh Liu yang lebih tua sekarang? Shen Hu berkata sambil merebus air, Tuan Xia, kali ini Tianyimen mengundang banyak orang untuk mengamati upacara, kecuali beberapa VIP, seperti Kepala Dazongmen atau Guru Jin dan Qi yang dapat menikmati halaman yang unik. Selain itu, manfaatnya, sekte kecil kami semua berjuang untuk hidup, jika tidak, halaman tidak akan cukup. Petik 2. Berbicara tentang ini, Shen Hu mengambil teh dari kotak kayu, dan kemudian melanjutkan, Penatua Liu adalah yang lebih tua dari Sekte Pedang Emas. Sekte Pedang Emas mirip dengan Sui Yuanzong kita. Kepala mereka juga ada di lantai 9 biksu pemurni Qi. Selain gerbang pedang emas, biksu Luo Shenzong tinggal di halaman ini, sehingga kondisi kehidupan akan lebih buruk. Kepala juga dapat memiliki ruangan terpisah, dan Lu Yu akan berbagi kamar dengan praktisi wanita lain dari Luo Shenzong. Dari petik 2, tata letak halaman ini mirip dengan yang ditinggali Xia Ruofei. Ada 2 kamar sayap di setiap sisi dan kamar tidur utama di tengah. Meskipun Shen Hu menikmati satu kamar, dia tinggal di sayap barat jelas, status Sui Yuanzong relatif rendah di antara 3 sekte. Xia Ruofei mengangguk sedikit, dan berkata, kondisinya sedikit lebih buruk. Karena Tianyimen mengundang semua orang ke upacara, kondisi akomodasi juga harus lebih baik. Setidaknya setiap orang memiliki satu kamar, jadi mereka tidak akan saling mengganggu. Petik 2. Lu Yu terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan dengan cepat berkata, jika Fei, kamu tidak mengerti, jangan bicara omong kosong, hati-hati membuat masalah. Shen Hu tidak bisa tertawa atau menangis. Xia Ruofei tidak berani mengatakan apa yang dia katakan selain Shen Hu, tetapi karena hubungan antara Xia Ruofei dan Chen Xuan, dia berkata setengah bercanda, tentu saja, itu tidak masalah. Tapi ini tidak mudah untuk dijawab, Shen Hu hanya bisa tersenyum canggung, menundukkan kepala dan terus membuat teh. Lu Yu hanya tersenyum dan tidak menganggapnya serius ketika dia melihat Xia Ruofei, dan Shen Hu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan cemas, Guru, akankah Liu Ming benar-benar memberitahu Tianyimen? Haruskah Anda bersiap lebih awal? Petik 2. Shen Hu tersenyum tenang, dan berkata, tidak apa-apa. Bahkan jika Tianyimen mengetahuinya, itu tidak akan disalahkan. Tanpa izin Xia Ruofei, dia tidak bisa mengatakan identitas Xia Ruofei, jadi dia hanya bisa menjawab dengan sangat ambigu. Shen Hu tidak bisa menahan perasaan sedikit lelah, terutama menyesali membawa Lu Yu kemari. Belum diketahui apakah Xia Ruofei akan menyalahkannya. Selain itu, dalam beberapa hari ke depan, dia harus berhati-hati. Jika identitas Xia Ruofei diketahui oleh Lu Yu, maka dia tentunya itu tidak bisa menyingkirkan hubungan. Shen Hu selalu ingin bekerja keras untuk melatih Lu Yu ke tingkat 9 Qi Refining, sehingga dia bisa mendapatkan teknik warisan sekte yang didambakan. Tapi begitu Xia Ruofei menjadi marah, latihan itu akan sia-sia. Xia Ruofei benar-benar khawatir ketika dia melihat Lu Yu, dan dia tidak tahan, jadi dia menyerahkan suara itu kepada Shen Hu dan berkata, karena Lu Yu telah bertemu dengannya, tidak mungkin untuk menyembunyikannya darinya. Lagi pula, dia harus mengamati kepala Chen besok. Untuk terobosan, banyak beku yang akrab dengan saya, dan mereka pasti akan saling menyapa pada saat itu. Anda dapat mengungkapkan beberapa situasi saya kepada Lu Yu dengan tepat. Petik 2. Berbicara tentang ini, Xia Ruofei berhenti sejenak, dan kemudian berkata dengan suara serius, tapi ingat, saya akan memberinya latihan dan kristal roh, dan saya tidak boleh mengungkapkannya. Selain itu, yang terbaik adalah tidak memberi tahu dia, bahwa saya telah mencapainya. Jin dan Qi memperbaikinya. Petik 2. Shen Hu tiba-tiba menghela nafas lega, dan buru-buru berkata, oke, Senior Xia. Maafkan aku, kali ini junior telah mengabaikan, dan junior seharusnya tidak membawa Lu Yu. Jangan membicarakannya,
Aku hanya tidak ingin Lu Yu merasa bahwa aku berhutang budi padaku. Tidak masalah jika aku mengetahuinya. Xia Ruofei berkata melalui suara itu, oke, aku akan duduk sebentar, sementara dan pergi. Kamu akan memberitahu Lu kamu sedikit ketika kamu berbalik. Benar. Petik 2. Dimengerti, Senior Xia, kata Shen Hu. Keduanya berkomunikasi di bawah hidung Lu Yu, tetapi Lu Yu, seorang kultivator pemurnian Qi tingkat rendah, tidak memperhatikan apapun. Dia hanya merasa suasananya sedikit memalukan, dan semua orang tiba-tiba berhenti berbicara, hanya Shen Hu yang masih membuat teh. Tepat ketika Lu Yu sedang memikirkan sesuatu untuk dikatakan, Shen Hu sudah membuat teh. Dia menuangkan 3 cangkir, meletakkan salah satunya di depan Xia Ruofei, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Xia, cicipi tehku. Teh, ini adalah teh batu yang diberikan oleh seorang teman di Gunung Wuyi. Konon kualitasnya bagus, tetapi keahlian membuat teh saya agak berkarat, dan saya mungkin tidak dapat memasuki mata Tuan Xia. Petik 2. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, teknik pembuatan teh Shen Zhangmen selaras dengan cara alami langit dan bumi. Sekilas, Anda adalah ahli upacara minum teh. Anda agak terlalu rendah hati. Tidak pantas mendapat evaluasi setinggi itu. Shen Hu berkata dengan cepat, lalu memberikan secangkir teh lagi kepada Lu Yu, dan berkata sambil tersenyum, Lu Yu, cobalah juga. Lu Yu tersanjung, dan berkata dengan cepat, terima kasih, Guru. Lu Yu pernah menjadi gadis yang sombong. Lingkungan keluarga yang superior menciptakan karakternya sejak dia masih kecil, tetapi setelah memasuki dunia latihan karena kesalahan, dia memasuki dunia yang sama sekali tidak dikenal seperti anak yang bodoh, terutama menyadari rendahnya kekuatannya sendiri. Sejak itu, karakternya juga banyak berubah. Xia Ruofei menyesap cangkir tehnya, lalu menutup matanya untuk sedikit sisa rasa. Kemudian, dia membuka matanya dan mengacungkan jempolnya ke Shen Hu, berkata, aroma tehnya meluap dan bibir serta giginya harum. Benar-benar harum, teh yang sangat enak. Orang-orang Shen Zhangmen yang tahu bagaimana hidup. Petik 2. Saya benar-benar sedikit takut mendapatkan evaluasi setinggi itu dari Tuan Xia. Shen Hu berkata dengan gembira. Mereka bertiga mengobrol sambil mencicipi teh. Topik yang mereka bicarakan tidak banyak melibatkan dunia kultivasi. Lagi pula, Lu Yu hadir, dan Shen Hu tidak diizinkan mengatakan apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Bagaimanapun, Shen Hu selalu tinggal di Inggris, dan Sui Yuanzong tidak sepenuhnya terisolasi dari dunia. Sekte itu berada di sebuah rumah bangsawan, dan dia bahkan memegang posisi di komunitas Tionghoa setempat. Jadi dia juga mengenal masyarakat modern dengan sangat baik dan membicarakannya. Topiknya juga sangat jelas. Setelah duduk beberapa saat, Xia Ruofei bangkit dan berkata, Kepala Sekolah Shen, saya telah mengganggu begitu lama. Saya harus kembali, jadi saya akan pergi. Tuan Xia tidak akan duduk sebentar. Shen Hu juga berdiri dan berkata, tidak, sudah hampir waktunya makan siang. Xia Ruofei tersenyum, aku juga harus kembali. Baiklah, aku akan mengirimkannya ke Tuan Xia, kata Shen Hu. Lu Yu ragu-ragu dan berkata, jika Fei, kamu tinggal di halaman itu, sebaiknya aku mengirimmu ke sana. Jika kamu pergi ke tempat yang salah, konsekuensinya mungkin sangat serius. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya tinggal di dekat sini, sangat dekat. Jangan khawatir, saya orang besar, dan hanya ada satu cara ke masa lalu. Bisakah Anda kehilangannya? Saya berjanji untuk segera kembali. Akan ada benar-benar tidak ada kekacauan. Lari, oke. Petik 2. Shen Hu juga berkata, Lu Yu, jangan terlalu khawatir, Tuan Xia tahu itu di dalam hatinya. Ya, Guru, Lu Yu berkata tanpa daya. Dia berpikir sejenak, dan segera berkata, ngomong-ngomong, Ruofei, tunggu sebentar. Aku punya sesuatu untukmu. Beri aku sesuatu. Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. Lu, kamu tidak menjawab kata-kata Xia Ruofei. Sebaliknya, dia memandang Shen Hu dan bertanya dengan hormat, Guru, bisakah murid itu mentransfer pil Fukang yang kamu berikan padaku ke Ruofei? Shen Lei tidak bisa menahan tangis atau ketawa, pil Fukang sebenarnya adalah pil untuk menguatkan tubuh. Masih ribuan mil jauhnya dari pil yang sebenarnya. Ini adalah pil yang bisa diolah oleh seorang kultivator di lantai 9 Qi Refinery di Shen Hu. Di mana performanya begitu bagus.
Tidaklah cukup memberi biksu inti emas seperti Xia Ruofei pil permen. Tentu saja, Fu Kangwan dianggap sebagai hal yang baik di Sui Yuanzong, umumnya hanya murid yang sangat baik yang akan diberi penghargaan, dan itu memiliki efek tertentu pada kultivator pemurnian Qi tingkat rendah. Bagi orang awam yang belum berlatih, ini bisa dianggap sebagai obat tonik yang hebat, dan efeknya lebih baik daripada tonik berharga manapun di pasaran. Diperkirakan Lu Yu menganggap bahwa Xia Ruofei bukanlah seorang kultivator, dan meminum pil Fukang ini baik untuk tubuh, maka ia berpikir untuk memberikan pil Fukang kepada Xia Ruofei. Namun, pil Fukang ini diberikan kepadanya oleh Shen Hu, dan sekarang akan diberikan kepada Xia Ruofei di depan Shen Hu. Ini harus diminta oleh Shen Hu, jika tidak maka akan sedikit tidak sopan. Shen Hu tidak menunjukkannya dengan baik, jadi dia mengangguk dan berkata, tentu saja, apa yang telah diberikan kepadamu adalah milikmu, dan bagaimana menghadapinya adalah hakmu sendiri. Terima kasih guru, Lu Yu berkata dengan gembira. Kemudian dia berkata kepada Xia Ruofei, Ruofei, tunggu aku. Barang-barangnya ada di dalam ruangan, di sebelah, segera. Setelah berbicara, Lu Yu dengan cepat keluar dari kamar Shen Hu dan berjalan ke pintu berikutnya. Xia Ruofei memandang Shen Hu dan bertanya, apa itu pil Fukang? Shen Hu memperkenalkan situasi Fu Kangwan kepada Xia Ruofei dengan sedikit malu, dan kemudian berbisik, Xia senior tertawa. Xia Ruofei melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan berkata, inilah yang ada dalam pikiran Lu Yu. Aku baru saja memikirkannya, kamu bisa memberitahu Lu Yu seperti ini. Segera setelah Xia Ruofei mengatakan ini, dia mendengar suara tajam datang dari sebelah, siapa yang membiarkanmu masuk? Apakah kamu tidak tahu aku sedang berkultivasi? Jika kamu mengganggu kultivasiku, dapatkah kamu memikul tanggung jawab? Xia Ruofei tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan berjalan keluar, ekspresi Shen Hu juga sedikit berubah, dan dia dengan cepat mengikuti. Saat ini, Lu Yu berkata di dalam ruangan, Saudari Lu, saya baru saja masuk untuk mengambil sesuatu. Bolehkah aku menerobos dengan apapun? Jika aku diganggu olehmu barusan dan menjadi gila, berapa banyak nyawa yang bisa kau bayar? Siu perempuan bermarga Lu dengan dingin mendengus, keluar. Kamu jelas sedikit kesal, tetapi dia menahannya, dan dia berkata dengan menahan diri, aku mengambil sesuatu dan pergi. Aku akan membiarkanmu keluar sekarang. Apa kau tidak mengerti kata-kata manusia? Siu perempuan bermarga Lu mendengus dingin. Lu kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Saudari Lu, kamu terlalu berlebihan, kan? Ini juga kamarku. Kita semua adalah tamu di Tianyimen. Tidak bisakah aku masuk ke kamarku untuk mengambil sesuatu? Potong, biksu kecil yang tidak kompeten yang berani mengaku sebagai tamu Tianyimen. Kata suster perempuan bermarga Lu dengan jijik, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, maukah kamu keluar? Saat itu, wajah Shen kepalamu tidak akan terlihat bagus. Wajah Xia Ruofei menjadi dingin, dan samar-samar dia menatap Shen Hu di sampingnya. Shen Hu tiba-tiba merasakan hawa dingin mengalir dari kepala sampai kaki di sekujur tubuhnya, dan dia buru-buru membuka pintu kamar. Di dalam kamar, seorang wanita dengan pakaian kuning muda meluruskan alisnya dan menatap Lu Yu dengan dingin. Wanita ini memiliki alis yang rapi, tetapi Sora memiliki kulit yang bagus. Dari kata-kata yang baru saja dia dengar, dia tahu betapa tajam dan kejamnya dia, dulu. Biarawati bermarga Lu itu berteriak, siapa yang begitu susah diatur? Kemudian dia menoleh ke belakang dan melihat Shen Hu dan Xia Ruofei berdiri di depan pintu. Dia sedikit mengernyit, nadanya sedikit rileks, dan berkata, ternyata itu adalah kepala Shen. Keponakan senior Lu, ada apa dengan murid kecil itu? Keponakan Lu ingin mengucapkan kata-kata buruk seperti itu. Shen Hu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan dingin. Dia jelas merasakan niat dingin membunuh Xia Ruofei sekarang, dan tidak bisa menahan gemetar dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa dia harus mencari keadilan untuk Lu Yu segera, kalau tidak dia akan benar-benar menyinggung Xia Ruofei sepenuhnya. Pada saat ini, usus Shen Hu hampir menyesal, dia tahu bahwa akan ada banyak hal, dan dia tidak akan membawa Lu Yu untuk berpartisipasi dalam upacara ini. Wanita bermarga Lu ini bernama Lu Yuqing, dan dia adalah murid pribadi yang paling dicintai dari kepala sekte Luoshen. Dia hanya memiliki Qi Refining tingkat kelima,
tetapi dia adalah orang yang terbiasa sombong dan mendominasi. Meskipun Qi Qingqing, kepala sekte Luoshen, juga berada di tingkat 9 pemurnian Qi, dia sudah sangat dekat untuk menembus tahap inti emas. Jika bukan karena lingkungan kultivasi yang memburuk di bumi, dia mungkin telah menerobos. Lingkungan kultivasi Rao saat ini tidak sebaik satu hari, dan Qi Qingqing masih biksu pemurnian Qi tingkat 9 dengan harapan terbesar untuk menerobos, dan semua orang pada umumnya percaya bahwa terobosannya adalah masalah waktu, jadi ini dapat dianggap sebagai biksu inti emas semu. Justru karena inilah meskipun Qi Qingqing tidak menikmati perawatan halaman sendirian, dia juga diperlakukan lebih tinggi daripada Senhu Sui Yuanzong dan kepala Jinjianmen Ouyang Zongyun, satu-satunya suite di halaman ini, dia untuk hidup. Masuk akal bahwa status Lu Yuqing sebagai murid langsung Qi Qingqing juga harus naik, namun, halaman ini memiliki total 5 kamar, salah satunya ditempati oleh 3 kepala, dan 3 murid yang tersisa adalah Lu Yu, Lu Yuqing dan Jin Liu yang lebih tua di Jianmen sekarang. Ada perbedaan antara pria dan wanita, jadi Lu Yu dan tetua Liu tidak bisa berada di satu ruangan yang sama, jadi tidak ada cara lain untuk mengaturnya. Lu Yu dan Lu Yuqing hanya bisa berbagi ruangan yang sama. Karena pengaturan ini, bos Lu Yuqing kesal, dan dia memicingkan mata dan hidung Lu Yu, tetapi Lu Yu lahir di sekte kecil dengan basis kultivasi rendah, jadi dia hanya bisa menelan amarahnya sepanjang waktu. Baru saja, dia sangat ingin mendapatkan pil siar Wofei Fukang, mengetuk pintu dan mendorong masuk tanpa menunggu jawaban Lu Yuqing, akibatnya, dia dimarahi oleh Lu Yuqing. Melihat siar Wofei dan Senhu masuk, terutama Senhu yang secara langsung menyalahkan Lu Yuqing, Lu Yu tiba-tiba merasakan hidung yang sakit, dan air mata keluhan mengalir keluar. Lu Yuqing mengangkat alisnya, dan berkata dengan cara yang aneh, "Kepala Sen, apa maksudmu? Jelas sekali bahwa kamu, seorang murid, tidak memahami aturan dan masuk ke ruangan saat aku berlatih. Mengapa berubah keluar untuk menjadi salahku?" Petik 2. Kamar ini digunakan bersama oleh kalian berdua. Apakah dia membutuhkan izin Anda untuk memasuki ruangan? Bagaimana ini bisa benar? Siar Wofei bertanya dengan cemberut. Siapa kamu? Lu Yuqing memandangi siar Wofei dengan jijik, dan berkata, orang biasa di dunia sekuler yang berani menjaga para pembudidaya, saya. Pikir kamu lelah hidup? Saya tidak tahu apa langit itu. Aku akan keluar, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara. Petik 2. Siar Wofei tidak bisa menahan tertegun, ini adalah pertama kalinya dia ditegur seperti ini oleh seorang kultivator kecil di lantai 5 penyulingan Qi. Senhu sangat takut sampai dia hampir mati di tempat. Dia dengan gemetar melangkah maju dan menunjuk ke arah Lu Yuqing dan berkata, "Berani. Beraninya kamu bersikap kasar pada Tuan Xia. Inikah cara guru keluargamu Luo Shenzong?" Petik 2. Apa yang terjadi dengan guru Luo Shenzong kita? Suara acuh tak acuh datang dari luar pintu. Semua orang mendongak, hanya untuk melihat Shou wanita berumur 40 tahun datang dengan dingin, menatap dingin ke Senhu. Siar Wofei menyapu energi mentalnya sesuka hati, dan tidak bisa membantu tetapi diam-diam menjilat bibirnya. Dia hanyalah seorang kultivator pemurnian Qi tingkat 9. Dia memiliki gaya dan pertempuran yang besar, dan dia tidak tahu bahwa dia mengira itu adalah Master Yuan Ying. Namun, ekspresi Senhu sedikit berubah, dan dia berkata, ternyata itu adalah kepala Qi di sini. Huff, aku tidak akan datang lagi, aku adalah murid yang tidak kompeten yang akan diajari menangis olehmu. Qi Qingqing berkata dengan dingin, kepala Sen sangat kejam kepada seorang junior, apakah ini pendidikan Sui Yuanzongmu? Sekte Qi, seluk-beluk masalah ini sangat jelas. Senhu menggigit kulit kepalanya dan berkata, murid saya baru saja kembali ke kamarnya, tetapi dimarahi oleh muridnya. Semua orang berada di bawah satu atap. Itu baik hati, melakukan ini. Terlalu banyak. Petik 2. Saya tidak tahu apa yang berlebihan, dan saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang, saya hanya tahu. Qi Qingqing menatap mata Senhu dan berkata, saya mendengar Sen Zhangmen bertanya bahkan sebelum saya mencapai pintu. Guru Luo Shenzong kami, Kepala Sen, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menilai kualitas Luo Shenzong kami? Apa yang memberi Anda keberanian seperti itu? Mungkinkah Anda tidak melihat Anda dalam sehari, Anda telah menembus inti emas? Petik 2. Kulit Senhu membiru karena marah, semua orang tinggal di halaman.
Qi Qingqing adalah seorang kultivator di Qi Refining lantai 9. Lu Yuqing baru saja mengutuk begitu keras, dia pasti bisa mendengar dengan jelas bahkan di dalam ruangan. Bagaimana bisa itu, mungkinkah hal-hal sebelumnya tidak terdengar sama sekali? Qi Qingqing hanya memperjelas bahwa menggunakan kekuatan untuk membanjiri orang, dunia kultivasi sangat realistis, dan basis kultivasi lebih tinggi dari Anda, maka Anda pantas untuk tidak dapat dikatakan. Qi Qingqing melirik Xia Ruofei lagi, dan berkata, juga, Anda benar-benar membawa orang biasa tanpa tingkat kultivasi ke Tianyimen. Kepala Sen, berapa banyak kepala yang berani Anda lakukan hal seperti itu? Percaya atau tidak, beritahu Penatua Zhou sekarang. Tebak apa yang akan dilakukan Penatua Zhou dengan Anda? Petik 2. Alasan mengapa Qi Qingqing menerima perlakuan istimewa, dan alasan mengapa Lu Yuqing berani menjadi begitu sombong di Tianyimen. Meskipun hanya sombong kepada para biksu dari sekte pengikut, ada alasan lain yang sangat penting, yaitu Tianyimen. Zhou Chong, sang lebih tua pada periode Jindan awal, lebih mendukung Luo Shenzong. Ada desas-desus bahwa Zhou Chong berharap Lu Yuqing dan putranya akan membentuk pasangan Tao. Mungkin itu tidak berdasar. Qi Qingqing menyebutkan Penatua Zhou dengan sengaja atau tidak sengaja, jelas untuk memperkuat momentumnya. Faktanya, meskipun perilaku Xia Ruofei dalam menarik seekor harimau dan menarik spanduk tampak sangat konyol di mata Xia Ruofei, itu lebih efektif untuk Shenhu. Setelah Shenhu mendengarkan kata-kata Qi Qingqing, dia menunjukkan ekspresi pengecut. Dia melahirkan pikiran untuk mundur satu demi satu, tetapi melihat Xia Ruofei masih menonton drama itu dengan tampilan yang menyenangkan di samping, pikiran untuk mundur yang baru saja dia munculkan tiba-tiba menghilang. Shenhu menggigit kulit kepalanya dan berkata, Guru Qi, kamu tidak perlu menggunakan Penatua Zhou untuk menekan saya. Masuk akal untuk bepergian ke seluruh dunia. Hari ini adalah hal yang arogan dan mendominasi Lu Yuqing. Murid saya tidak membuat kesalahan, tetapi Lu Yuqing memanggilnya. Minumlah, dan hina secara sembrono. Semua orang di sini untuk menonton upacara, dan status mereka setara. Saya tidak percaya bahwa surga akan memihak kepada Anda. Petik 2. Qi Qingqing sedikit terkejut. Dengan kekuatan Luo Shenzong, dia bisa menstabilkan air dan kepala Yuanzong, dan kekuatannya sendiri jauh lebih kuat dari Shenhu. Selain itu, dia juga berperan sebagai biksu inti emas Zhou Elder. Dikatakan bahwa Shenhu harus telah dilunakkan. Dia tidak menyangka bahwa Shenhu masih berupa tulang. Tapi Qi Qingqing juga tidak peduli. Untuk sekte pengikut seperti Sui Yuanzong, Tianyimen tidak akan terlalu peduli, dan tidak akan pernah menerima perhatian khusus jika itu tidak dengan sengaja menyanjung Penatua Zhou seperti dia. Oleh karena itu, dia memiliki hubungan dengan Zhou Elder, dan dia dapat dengan mudah membuat Sui Yuanzong tidak tahu malu. Adapun siapa yang masuk akal dan siapa yang tidak peduli. Staf tingkat tinggi lainnya di Tianyimen tidak akan peduli dengan hal-hal sepele ini. Oleh karena itu, Qi Qingqing hanya membeku sebentar, dan kemudian berkata sambil mencibir, Shenhu, kamu benar-benar memiliki tulang punggung. Kemudian tunggu dan lihat, jika kamu melakukan perjalanan jauh-jauh kembali ke negara untuk menonton upacara, kepala Chen belum mulai menerobos. Saya diusir oleh Tianyimen dan kembali ke Inggris. Itu akan menjadi lelucon. Petik 2. Berbicara tentang ini, Qi Qingqing mendengus dingin, dan kemudian berkata, Yuqing, ikuti aku. Kamu harus pergi ke ruang guru untuk berlatih dulu, dan jangan biarkan beberapa gadis liar dari sekte kecil mengganggu latihanmu. Ya, Tuan, Lu Yuqing segera menanggapi, dan kemudian menatap Lu Yu secara provokatif. Lu Yu sudah dalam keadaan bingung saat ini. Dia menyadari bahwa dia telah menyebabkan banyak masalah bagi Shenhu dan Sui Yuanzong. Masalahnya begitu besar sehingga bahkan kepala Shenhu tidak dapat dipecahkan, dan sangat mungkin terjadi, menjadi sangat melelahkan bagi Xia Ruofei. Ada kekacauan di hatinya, bagaimana dia bisa memperhatikan mata provokatif Lu Yuqing. Mata dingin Qi Qingqing menyapu Shenhu, Xia Ruofei dan Lu Yu satu persatu, dan kemudian Lu Yuqing meninggalkan ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lu Yu gemetar, Guru, maafkan saya, murid telah membuat Anda kesusahan. Shenhu tersenyum pahit dan berkata, kamu tidak menyalahkanmu untuk ini. Orang-orang di Luo Shenzong terlalu mendominasi. Kamu adalah muridku yang bernama. Aku tidak bisa melihatmu dianiaya.
Lu Yu tidak bisa menahan tangis, tetapi dia segera pulih, dan dengan cepat berkata, jika Fei, kamu pergi dengan cepat. Jika tidak, itu akan terlambat. Ketika orang-orang Tianyimen menyalahkannya, kamu akan mendapat masalah besar. Xia Ruofei memperhatikan dengan mata dingin untuk waktu yang lama, dan akhirnya berbicara pada saat ini, Lu, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, dan gurumu akan baik-baik saja. Tetaplah di sini dengan tenang. Setelah berbicara, Xia Ruofei berkata kepada Shen Hu lagi, Kepala Shen, tolong jaga Lu Yu, saya akan kembali dulu. Setelah berbicara, Xia Ruofei mengangguk sedikit ke arah Lu Yu, dan berjalan keluar. Lu Yu juga sedikit lega melihat Xia Ruofei pergi. Meskipun dia merasa Xia Ruofei pasti tidak akan bisa meninggalkan Tianyimen sendirian, selama dia tidak tertangkap oleh petugas penegak hukum Tianyimen. Yang mungkin datang kapan saja, dia akan memiliki kesempatan untuk memaafkannya. Dan ketika Xia Ruofei sedang berjalan keluar, dia juga mentransmisikan ke Shen Hu. Dia berkata dengan lemah, jangan khawatir, saya akan menyapa Chen Xuan. Selain itu, saya belum selesai berbicara sekarang, Anda sebaiknya memberitahu Lu Anda sebenarnya, saya juga seorang kultivator meskipun tingkat kultivasi saya tidak terlalu tinggi, saya memiliki hubungan yang baik dengan Chen Xuan, jadi kali ini saya secara resmi diundang oleh Chen Xuan untuk menonton upacara, jadi dia tidak akan khawatir, banyak. Mendengar ini, Shen Hu segera merasa tenang, dan buru-buru berkata, baiklah, Senior Xia. Jangan khawatir, saya akan menjaga Lu Yu. Bahkan jika Qi Qingqing yang menembaknya sendiri, tidak mungkin untuk mengalahkan saya, beberapa saat. Mereka semua berada di lantai 9 Qi Refining. Selain itu, dalam lingkup Tianyimen, mereka tidak berani menembak dengan mudah. Petik 2. Itu bagus, kata Xia Ruofei melalui transmisi suara. Kemudian dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berjalan keluar dari pintu halaman dan berjalan menuju halaman tempat tinggalnya. Begitu Xia Ruofei berjalan ke pintu halaman tempat tinggalnya, dia melihat Chen Xuan datang dari tidak jauh, di belakangnya ada 3 murid tukang membawa wadah makanan dan toples anggur. Chen Xuan melambaikan tangannya kepada Xia Ruofei dari kejauhan, dan berteriak, Saudara Ruofei. Saya telah mengambil semua anggur baik yang saya simpan selama bertahun-tahun. Anda harus minum sedikit minuman dengan saya. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya akan berbicara tentang minum nanti, saya akan berbicara dengan Anda tentang sesuatu. Chen Xuan terkejut, tetapi dengan cepat berkata, oke, masuk dan katakan. Xia Ruofei dan Chen Xuan memasuki halaman, dan ketiga murid itu segera membuka kotak makanan di ruang sayap barat yang digunakan sebagai ruang makan, dan meletakkan hidangan lezat di atas meja. Chen Xuan melambaikan tangannya pada mereka, dan ketiga murid tukang segera membungkuk sedikit, dan kemudian mundur diam-diam. Chen Xuan memandang Xia Ruofei dan bertanya, Saudara Ruofei, ada apa, saya bisa bicara sekarang. Xia Ruofei berbicara tentang kesempatan pertemuannya dengan Lu Yu barusan, dan apa yang terjadi kemudian. Fokusnya tentu saja pada masalah Luo Shenzong Qi Qingqing dan guru serta murid Lu Yuqing yang menindas Lu Yu. Xia Ruofei tidak menambahkan bahan bakar apapun padanya dengan statusnya saat ini, dapat dikatakan bahwa dia ingin menghukum Qi Qingqing dan Lu Yuqing tanpa usaha apapun, di mana lagi perlu untuk dengan sengaja membesar-besarkan fakta. Setelah mendengar ini, Chen Xuan tidak dapat membantu menunjukkan sedikit pun kemarahan, dan berkata, seorang biksu dalam periode pemurnian Qi, berani menjadi begitu sombong di klan Tianyi saya. Saudara Ruofei, apakah dia mengatakan yang mana Penatua Zhou? Di antara sesepuh Tianyimen Jindan, selain Zhou Chong, ada juga sesepuh bermarga Zhou, jadi Chen Xuan akan memiliki pertanyaan ini. Namun, sebelum Xia Ruofei dapat berbicara, Chen Xuan segera melambaikan tangannya dan berkata, Zhou yang manakah dia? Orang-orang lemah yang menindas seperti ini di bawah panji sesepuh Tianyimen, bagaimana dia tidak bisa didisiplinkan? Kalau begitu akan ada Brother Lao Chen, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Apa ini namanya? Chen Xuan berkata, kamu sudah memberi saya wajah jika kamu tidak melakukannya sendiri. Jika saya tidak menangani masalah ini dengan benar, apakah saya akan malu melihat Anda? Kemudian Chen Xuan berkata, Saudara Ruofei, saya lalai dalam masalah ini. Apakah teman yang tidak memperhatikan Anda datang bersama Shen Hu?
Jika saya tahu bahwa teman Anda juga ada di sini, saya pasti akan meminta yang berikut untuk mengatur akomodasi. Murid-muridnya diurus. Petik 2. Saudara Chen serius, kamu harus sibuk dengan banyak hal akhir-akhir ini, bagaimana kamu bisa mengurus hal-hal sepele seperti itu sendiri? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Serahkan ini padaku. Chen Xuan berkata, Broter Ruofei, mohon tunggu sebentar, saya akan mengatur dan kembali. Halaman tempat tinggal Lu Yu, Qi Qingqing membawa Lu Yuqing kembali ke satu-satunya suite. Dan Shen Hu tidak khawatir meninggalkan Lu Yu di kamar sendirian, jadi dia membawanya kembali ke kamar tempat dia tinggal. Guru, maafkan aku, Lu Yu berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Shen Hu menghela nafas dan berkata, kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Lu Yuqing terlalu mendominasi. Lu kamu, jangan terlalu khawatir, Qi Qingqing tidak bisa membuat badai besar. Guru, Anda memberitahu saya kemarin bahwa Lu Yuqing mungkin menjadi menantu dari Penatua Zhou di Tianyimen, jadi biarkan saya menanggungnya sedikit. Lu Yu bertanya dengan bingung, hari ini kami menyinggung perasaannya sampai mati, mereka pasti akan pergi ke Penatua Zhou untuk mengajukan keluhan. Petik 2. Masih ada beberapa hal yang Lu Yu tidak terus katakan, kalau tidak itu akan sangat melukai harga dirinya. Tapi dia sudah mengerti apa yang dia maksud, apalagi Elder Zhou, aku takut murid-murid dari tahap pemurnian Qi di Tianyimen yang sedikit lebih tinggi dalam status bisa membuat Sui Yuanzong tidak bisa makan. Shen Hu tersenyum dan berkata, Penatua Zhou secara alami adalah keberadaan yang perlu kita hormati, tetapi kita tidak perlu meremehkan diri kita sendiri. Sebenarnya, saya ingin memberitahu Anda sesuatu sejak lama, tetapi saya tidak melakukannya temukan peluang bagus. Petik 2. Guru, ada apa? Lu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia berkata dalam hatinya, apakah gurunya memiliki latar belakang yang kuat yang tidak diketahui orang lain? Tapi kenapa dia begitu sabar? Shen Hu berkata, temanmu, Tuan Xia, sebenarnya adalah seorang kultivator. Itulah mengapa dia muncul di Tianyimen. Ketika Lu Yu mendengar ini, matanya membelalak dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tercengang, kamu bilang Ruofei adalah seorang kultivator. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak pernah mendengarnya. Basis kultivasi Anda masih relatif rendah, bahkan jika kultivator berdiri di depan Anda tidak dapat melihatnya. Kata Shen Hu sambil tersenyum. Jadi, basis kultivasi Ruofei sangat tinggi. Lu Yu masih belum pulih. Setidaknya lebih tinggi darimu. Shen Hu tersenyum. Bagaimana kamu membandingkan dengan guru? Lu Yu bertanya selanjutnya. Shen Hu membeku sesaat, dan pikirannya dengan cepat berubah. Xia Ruofei tidak ingin Lu Yu tahu bahwa dia adalah biksu dari panggung inti emas, dan dia tidak ingin Lu Yu tahu bahwa dialah yang memberikan latihan dan kristal roh pada saat itu. Mengatakan itu adalah seorang biksu dalam periode pemurnian Qi. Namun, Shen Hu sendiri memiliki basis kultivasi pemurnian Qi tingkat 9, dan tidak banyak kultivator yang lebih tinggi darinya selama periode pemurnian Qi. Oleh karena itu, Shen Hu hanya ragu sejenak, dan berkata, saya masih sedikit lebih buruk dari saya, dia masih sangat muda. Lu Yu mengangguk dan berkata, ini luar biasa. Saya tidak melihatnya sama sekali. Dia juga seorang kultivator. Guru, apakah Anda berbohong kepada saya? Ini agak menyinggung seorang master. Namun, murid perempuan memiliki keuntungan alami. Terlebih lagi, status Lu Yu adalah spesial, dan dia masih teman Xia Ruofei, jadi Shen Hu secara alami tidak akan marah karena ini. Dia hanya tersenyum pahit dan berkata, apa yang harus saya bohongi kepada Anda untuk hal semacam ini? Apa gunanya? Petik 2. Maaf guru, aku tidak bermaksud begitu. Lu Yu juga dengan cepat menyadari bahwa perkataannya salah dan dengan cepat meminta maaf. Shen Hu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Lu Yu. Meskipun temanmu Tuan Xia tidak terlalu tinggi, statusnya juga tidak biasa. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa berpikir dia akan menjadi biksu di periode pemurnian Qi? Bagaimana dengan undangan Tianyimen untuk menonton upacara tersebut? Petik 2. Apa identitasnya? Lu kamu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bukankah dia juga kepala dari sekte tertentu? Ini, bahkan lebih mustahil. Shen Hu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, teman Xia harus menjadi seorang kultivator biasa.
Bahkan jika dia memiliki sekte sendiri, dia hanya punya nama. Apa yang saya katakan adalah spesial, tetapi teman-temannya benar-benar luar biasa. Tuan Xia dan Penatua Tian Chen Xuan, seorang tuan muda, bertemu dengannya, dan justru karena inilah Tuan Muda Chen secara pribadi mengundangnya untuk mengamati upacara tersebut. Petik 2. Ruo Fei benar-benar mengenal kepala Chen Shao. Lukamu merasa lebih luar biasa, tentu saja Sui Yuan, yang tidak tahu tinggi dan tinggi bumi, kata Lu Yuqing setengah penuh kemenangan. Ketika dia melihat orang itu, dia tidak bisa menahan wajahnya untuk berubah sedikit, dan dia buru-buru menangis, dengan hormat, saya telah melihat Shao Chen. Orang yang datang adalah Chen Xuan. Dia awalnya ingin mengatur orang-orang di bawah untuk menghadapinya, tetapi ketika dia keluar, dia berubah pikiran. Ini adalah kesempatan yang baik bagi Xia Ruofei untuk melepaskan kebaikannya. Jika dia mau melakukannya, dia harus melakukannya dengan indah, tentu saja. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah pergi ke sana secara langsung. Pokoknya, halaman tempat sekte pengikut tinggal tidak jauh dari sini. Dia baru saja memanggil tukang dalam perjalanan dan memintanya untuk mengetahui tempat itu. Jadi Chen Xuan langsung pergi ke halaman tempat tinggal Lu Yu. Tanpa diduga, sebelum dia masuk ke gerbang halaman, dia mendengar suara di dalam. Suaranya adalah Zhou Junseng, putra dari Elder Zhou Chong. Meskipun suaranya sangat familiar, nada Chen Xuan yang tidak dapat dipercaya membuat Chen Xuan sangat asing. Zhou Junseng selalu bersikap hormat dan hormat di depan Chen Xuan, dengan ekspresi yang sangat menyanjung. Zhou Junseng, siapa yang sombong dan mendominasi di depan para biksu dari sekte pengikut? Faktanya, apalagi Zhou Junseng, bahkan putra tuanya Zhou Chong akan sangat menghormati Chen Xuan, dan dia tidak berani lalai sama sekali. Zhou Chong baru dalam tahap awal Golden Core, dan budidayanya sebanding dengan Chen Xuan, tetapi Chen Xuan masih sangat muda dan potensinya jelas jauh lebih besar, belum lagi Chen Xuan masih pemimpin muda Tianyi Klan, meskipun mereka berdua adalah penatua dan keduanya. Statusnya juga sangat berbeda. Chen Xuan tidak terburu-buru sama sekali, dan hanya berdiri di gerbang halaman dan mendengarkan dengan tenang. Dia adalah biksu inti emas yang ingin mendengarkan akar dinding di manakah sekelompok biksu di masa pemurnian dapat menemukannya. Chen Xuan telah mempelajari seluk-beluk masalah ini dari Xia Ruofei, dan sekarang rasanya sangat tidak masuk akal mendengar Zhou Junseng, Lu Yuqing dan yang lainnya menyebut rusa sebagai kuda. Faktanya, bahkan jika mereka tidak memahami kebenaran dari masalah tersebut, pernyataan Zhou Junseng dan Lu Yuqing sangat konyol dan sama sekali tidak masuk akal. Namun, Zhou Junseng mengandalkan identitasnya sebagai Diaken Tianyimen dan putra tetua untuk memaksakan kesalahan pada Shen Hu dan Lu Yu hampir secara tidak masuk akal, dan keduanya tidak memiliki kesempatan untuk berdebat. Ketika Chen Xuan mendengar Lu Yuqing dengan bangga mengatakan bahwa dia akan menyapu dua tuan dan murid keluar dari rumah, dia akhirnya tidak bisa menahan amarahnya dan membuka pintu halaman dan masuk. Jadi, inilah pemandangannya sekarang. Chen Xuan terkenal di Tianyimen dan bahkan di seluruh dunia kultivasi, saya khawatir tidak ada orang kecuali Lu, Anda yang akan mengenalnya. Oleh karena itu, segera setelah Chen Xuan muncul, semua orang bergegas ke depan untuk menyapa, bahkan kepala sekte pedang emas, Shen Hao, yang sedang menonton kegembiraan, dan Liu Tua yang membawa sangkar burung tidak terkecuali. Ketika Zhou Junseng melihat Chen Xuan, hatinya sedikit bergetar, dan dia buru-buru melangkah maju dan berteriak dengan hormat, saya telah melihat tuan muda. Shen Hu juga mengedipkan mata Lu Yu dengan cepat, dan membawa Lu Yu untuk menyapa Chen Xuan. Pada saat dia melihat Chen Xuan, hati Shen Hu yang menggantung akhirnya terlepas. Tidak ada keraguan bahwa situasi yang sangat pasif barusan telah sepenuhnya terbalik karena kemunculan Chen Xuan. Shen Hu yakin bahwa Chen Xuan ditugaskan oleh Xia Ruofei untuk menangani masalah ini. Wajah Chen Xuan tidak terlalu tampan, dia berdiri terlalu tinggi, dan apa yang dia lihat dan dengar disaring melalui lapisan-lapisan. Dia tidak melihat lebih sedikit dari situasi yang sebenarnya hari ini. Murid Tianyimen menindas orang lain, dan penindas itu adalah teman Xia Ruofei, yang membuat Chen Xuan marah. Tidak ada senyum di wajahnya, ekspresinya sangat acuh tak acuh, dan dia bertanya dengan acuh tak acuh, siapa yang berbicara tentang menyapu? Siapa yang akan menyapu? Lu Yuqing menunduk, tidak berani berbicara sama sekali.
Zhou Junseng menggigit kepalanya dan berkata, Tuan muda hanyalah beberapa gesekan dan kesalahpahaman antara sekte pengikut, biarkan saja para murid menghadapinya. Tentu saja Sui Yuan, yang tidak tahu tinggi dan tinggi bumi, kata Lu Yuqing setengah penuh kemenangan. Ketika dia melihat orang itu, dia tidak bisa menahan wajahnya untuk berubah sedikit, dan dia buru-buru menangis, dengan hormat, saya telah melihat Shao Chen. Orang yang datang adalah Chen Xuan. Dia awalnya ingin mengatur orang-orang di bawah untuk menghadapinya, tetapi ketika dia keluar, dia berubah pikiran. Ini adalah kesempatan yang baik bagi Xia Ruofei untuk melepaskan kebaikannya. Jika dia mau melakukannya, dia harus melakukannya dengan indah, tentu saja, cara terbaik untuk menghadapinya adalah pergi ke sana secara langsung. Pokoknya, halaman tempat sekte pengikut tinggal tidak jauh dari sini. Dia baru saja memanggil tukang dalam perjalanan dan memintanya untuk mengetahui tempat itu. Jadi Chen Xuan langsung pergi ke halaman tempat tinggal Lu Yu. Tanpa diduga, sebelum dia masuk ke gerbang halaman, dia mendengar suara di dalam. Suaranya adalah Zhou Junseng, putra dari Elder Zhou Chong. Meskipun suaranya sangat familiar, nada Chen Xuan yang tidak dapat dipercaya membuat Chen Xuan sangat asing. Zhou Junseng selalu bersikap hormat dan hormat di depan Chen Xuan, dengan ekspresi yang sangat menyanjung. Zhou Junseng, siapa yang sombong dan mendominasi di depan para biksu dari sekte pengikut? Faktanya, apalagi Zhou Junseng, bahkan putra tuanya Zhou Chong akan sangat menghormati Chen Xuan, dan dia tidak berani lalai sama sekali. Zhou Chong baru dalam tahap awal Golden Core, dan budidayanya sebanding dengan Chen Xuan, tetapi Chen Xuan masih sangat muda dan potensinya jelas jauh lebih besar, belum lagi Chen Xuan masih pemimpin muda Tianyi Klan, meskipun mereka berdua adalah penatua dan keduanya. Statusnya juga sangat berbeda. Chen Xuan tidak terburu-buru sama sekali, dan hanya berdiri di gerbang halaman dan mendengarkan dengan tenang. Dia adalah biksu inti emas yang ingin mendengarkan akar dinding di manakah sekelompok biksu di masa pemurnian dapat menemukannya. Chen Xuan telah mempelajari seluk-beluk masalah ini dari Xia Ruofei, dan sekarang rasanya sangat tidak masuk akal mendengar Zhou Junseng, Lu Yuqing dan yang lainnya menyebut rusa sebagai kuda. Faktanya, bahkan jika mereka tidak memahami kebenaran dari masalah tersebut, pernyataan yang dibuat oleh Zhou Junseng dan Lu Yuqing cukup konyol dan sama sekali tidak masuk akal. Namun, Zhou Junseng mengandalkan identitasnya sebagai Diaken Tianyimen dan putra tetua untuk memaksakan kesalahan pada Shen Hu dan Lu Yu hampir secara tidak masuk akal, dan keduanya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berdebat. Ketika Chen Xuan mendengar Lu Yuqing dengan penuh kemenangan mengatakan bahwa dia akan menyapu dua tuan dan murid keluar dari rumah, dia akhirnya tidak bisa menahan amarahnya dan mendorong pintu halaman dan berjalan masuk. Jadi, inilah pemandangannya sekarang. Chen Xuan terkenal di Tianyimen dan bahkan di seluruh dunia kultivasi, saya khawatir tidak ada orang kecuali Lu, Anda tidak akan mengenalnya. Oleh karena itu, segera setelah Chen Xuan muncul, semua orang bergegas ke depan untuk menyapa, bahkan kepala sekte pedang emas, Shen Hao, yang sedang menonton kegembiraan, dan Liu yang lebih tua yang membawa sangkar burung tidak terkecuali. Ketika Zhou Junseng melihat Chen Xuan, hatinya sedikit bergetar, dan dia buru-buru melangkah maju dan berteriak dengan hormat, saya telah melihat tuan muda. Shen Hu juga mengedipkan mata Lu Yu dengan cepat, dan membawa Lu Yu untuk menyapa Chen Xuan. Pada saat dia melihat Chen Xuan, hati Shen Hu yang menggantung akhirnya terlepas. Tidak ada keraguan bahwa situasi yang sangat pasif barusan telah sepenuhnya terbalik karena kemunculan Chen Xuan. Shen Hu yakin bahwa Chen Xuan ditugaskan oleh Xia Ruofei untuk menangani masalah ini. Wajah Chen Xuan tidak terlalu tampan, dia berdiri terlalu tinggi, dan apa yang dia lihat dan dengar disaring melalui lapisan-lapisan. Dia tidak melihat lebih sedikit dari situasi yang sebenarnya hari ini. Murid Tianyimen menindas orang lain, dan penindas itu adalah teman Xia Ruofei, yang membuat Chen Xuan marah. Tidak ada senyum di wajahnya, ekspresinya sangat acuh tak acuh, dan dia bertanya dengan samar, siapa yang berbicara tentang sweeping? Siapa yang akan menyapu? Lu Yuqing menunduk, tidak berani berbicara sama sekali. Zhou Junseng menggigit kepalanya dan berkata, para tuan muda hanyalah beberapa friksi dan kesalahpahaman antara sekte pengikut, biarkan saja para murid menghadapinya. Tentu saja Sui Yuan yang tidak tahu ketinggian langit. Lu Yuqing menang.
Di tengah jalan, ketika dia melihat orang itu datang, dia tidak bisa membantu wajahnya berubah sedikit, dan dia dengan cepat berteriak dengan hormat, "Aku telah melihat Shao Chen." Petik 2. Orang yang datang adalah Chen Xuan. Dia awalnya ingin mengatur orang-orang di bawah untuk menghadapinya, tetapi ketika dia keluar, dia berubah pikiran. Ini adalah kesempatan yang baik bagi Xia Ruofei untuk melepaskan kebaikannya. Jika dia mau melakukannya, dia harus melakukannya dengan indah. Tentu saja, cara terbaik untuk menghadapinya adalah pergi ke sana secara langsung. Pokoknya, halaman tempat sekte pengikut tinggal tidak jauh dari sini. Dia dengan santai memanggil tukang di jalan untuk bertanya tentang tempat itu. Jadi Chen Xuan langsung pergi ke halaman tempat tinggal Lu Yu. Tanpa diduga, sebelum dia masuk ke gerbang halaman, dia mendengar suara di dalam. Suaranya adalah Zhou Junseng, putra dari Elder Zhou Chong. Meskipun suaranya sangat familiar, nada Chen Xuan yang tidak dapat dipercaya membuat Chen Xuan sangat aneh. Zhou Junseng selalu penuh hormat di depan Chen Xuan, dan ekspresinya sangat menyanjung Zhou Junseng, yang sombong dan mendominasi di depan para biksu dari sekte pengikut. Faktanya, apalagi Zhou Junseng, bahkan putra tuanya Zhou Chong akan sangat menghormati Chen Xuan, dan dia tidak berani mengabaikan sama sekali. Zhou Chong baru dalam tahap awal Golden Core, dan kultivasinya sebanding dengan Chen Xuan, tetapi Chen Xuan masih sangat muda dan potensinya jelas jauh lebih besar, belum lagi Chen Xuan masih kepala muda Tianyi Klan, meskipun mereka berdua adalah tetua dan dua statusnya juga sangat berbeda. Chen Xuan tidak terburu-buru sama sekali, dan hanya berdiri di gerbang halaman dan mendengarkan dengan tenang. Dia adalah biksu inti emas yang ingin mendengarkan akar dinding di manakah sekelompok biksu di masa pemurnian dapat menemukannya. Chen Xuan telah mempelajari seluk-beluk masalah ini dari Xia Ruofei, dan sekarang rasanya sangat tidak masuk akal mendengar Zhou Junseng, Lu Yuqing dan yang lainnya menyebut rusa sebagai kuda. Faktanya, bahkan jika mereka tidak memahami kebenaran dari masalah tersebut, pernyataan yang dibuat oleh Zhou Junseng dan Lu Yuqing cukup konyol dan sama sekali tidak masuk akal. Namun, Zhou Junseng mengandalkan identitasnya sebagai Diaken Tianyimen dan putra tetua untuk memaksakan kesalahan pada Shen Hu dan Lu Yu hampir secara tidak masuk akal, dan keduanya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berdebat. Ketika Chen Xuan mendengar Lu Yuqing dengan penuh kemenangan mengatakan bahwa dia akan menyapu dua tuan dan murid keluar dari rumah, dia akhirnya tidak bisa menahan amarahnya dan mendorong pintu halaman dan berjalan masuk. Jadi, inilah pemandangannya sekarang. Chen Xuan terkenal di Tianyimen dan bahkan di seluruh dunia kultivasi. Saya khawatir tidak ada orang kecuali Lu, Anda tidak akan mengenalnya. Oleh karena itu, segera setelah Chen Xuan muncul, semua orang bergegas ke depan untuk menyapa, bahkan kepala sekte pedang emas, Shen Hao, yang sedang menonton kegembiraan, dan Liu yang lebih tua yang membawa sangkar burung tidak terkecuali. Ketika Zhou Junseng melihat Chen Xuan, hatinya sedikit bergetar, dan dia buru-buru melangkah maju dan berteriak dengan hormat, "Saya telah melihat Tuan Muda." Shen Hu juga mengedipkan mata Lu Yu dengan cepat, dan membawa Lu Yu untuk menyapa Chen Xuan. Pada saat dia melihat Chen Xuan, hati Shen Hu yang menggantung akhirnya terlepas. Tidak ada keraguan bahwa situasi yang sangat pasif barusan telah sepenuhnya terbalik karena kemunculan Chen Xuan. Shen Hu yakin bahwa Chen Xuan ditugaskan oleh Xia Ruofei untuk menangani masalah ini. Wajah Chen Xuan tidak terlalu tampan, dia berdiri terlalu tinggi, dan apa yang dia lihat dan dengar disaring melalui lapisan-lapisan. Dia tidak melihat lebih sedikit dari situasi yang sebenarnya hari ini. Murid Tianyimen menindas orang lain, dan penindas itu adalah teman Xia Ruofei, yang membuat Chen Xuan marah. Tidak ada senyum di wajahnya, ekspresinya sangat acuh tak acuh, dan dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Siapa yang berbicara tentang menyapu? Siapa yang akan menyapu?" Lu Yuqing menunduk, tidak berani berbicara sama sekali. Zhou Junseng menggigit kepalanya dan berkata, "Para tuan muda hanyalah beberapa friksi dan kesalahpahaman antara sekte pengikut, biarkan saja para murid menghadapinya." Tentu saja Sui Yuan yang tidak tahu ketinggian langit. Lu Yuqing menang. Di tengah jalan, ketika dia melihat seseorang datang, dia tidak bisa membantu tetapi wajahnya sedikit berubah, dan dia buru-buru berteriak dengan hormat, "Aku telah melihat Shao Chen." Petik 2. Orang yang datang adalah Chen Xuan. Dia awalnya ingin mengatur orang-orang di bawah untuk menghadapinya,
tetapi ketika dia keluar, dia berubah pikiran. Ini adalah kesempatan yang baik bagi Xia Ruofei untuk melepaskan kebaikannya. Jika dia mau melakukannya, dia harus melakukannya dengan indah. Tentu saja, cara terbaik untuk menghadapinya adalah pergi ke sana secara langsung. Pokoknya, halaman tempat sekte pengikut tinggal tidak jauh dari sini. Dia baru saja memanggil tukang dalam perjalanan dan memintanya untuk mengetahui tempat itu. Jadi Chen Xuan langsung pergi ke halaman tempat tinggal Lu Yu. Tanpa diduga, sebelum dia masuk ke gerbang halaman, dia mendengar suara di dalam. Suaranya adalah Zhou Junseng, putra dari Elder Zhou Chong. Meskipun suaranya sangat familiar, nada Chen Xuan yang tidak dapat dipercaya membuat Chen Xuan sangat asing. Zhou Junseng selalu bersikap hormat di depan Chen Xuan, dengan ekspresi yang sangat menyanjung. Zhou Junseng, siapa yang sombong dan mendominasi di depan para biksu dari sekte pengikut? Faktanya, apalagi Zhou Junseng, bahkan putra tuanya Zhou Chong akan sangat menghormati Chen Xuan, dan dia tidak berani lalai sama sekali. Zhou Chong baru dalam tahap awal Golden Core, dan budidayanya sebanding dengan Chen Xuan, tetapi Chen Xuan masih sangat muda dan potensinya jelas jauh lebih besar, belum lagi Chen Xuan masih pemimpin muda Tianyi Klan, meskipun mereka berdua adalah penatua dan keduanya statusnya juga sangat berbeda. Chen Xuan tidak terburu-buru sama sekali, dan hanya berdiri di gerbang halaman dan mendengarkan dengan tenang. Dia adalah biksu inti emas yang ingin mendengarkan akar dinding di manakah sekelompok biksu di masa pemurnian dapat menemukannya. Chen Xuan telah mempelajari seluk-beluk masalah ini dari Xia Ruofei, dan sekarang rasanya sangat tidak masuk akal mendengar Zhou Junseng, Lu Yuqing dan yang lainnya menyebut rusa sebagai kuda. Faktanya, bahkan jika mereka tidak memahami kebenaran dari masalah tersebut, pernyataan Zhou Junseng dan Lu Yuqing sangat konyol dan sama sekali tidak masuk akal.